Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahina dari Prodi Tadris Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang format laporan yang baik dan benar. Sebelum masuk materi, lebih dahulu kita mengenal apa itu laporan. Laporan adalah bentuk penyajian dari suatu fakta mengenai hal-hal yang berkenaan terhadap keadaan ataupun suatu kegiatan. Pada dasarnya, suatu fakta yang disajikan tersebut ialah tanggung jawab yang ditugaskan bagi praktikan. Hal-hal yang perlu disajikan berupa fakta yang merupakan bahan ataupun keterangan dari informasi yang memang dibutuhkan berdasarkan dari suatu objek yang dialami oleh si praktikan atau dilihat, didengar, dirasakan oleh praktikan, dan pada saat praktikan sudah melaksanakan kegiatan suatu kegiatan. Nah, ciri-ciri laporan yaitu biasanya menggunakan bahasa formal, objektif, sistematis, rapi, dan jujur. Adapun format laporan yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul praktikum. Biasanya berisi tentang judul percobaan yang akan kita praktikumkan. Yang kedua yaitu tanggal atau hari, berisi mengenai kapan percobaan tersebut dilaksanakan. Misalnya saja pada hari Senin tanggal 16 Juli 2020. Yang ketiga yaitu adanya tujuan praktikum, berisi mengenai tujuan yang akan dicapai dari percobaan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Misalnya saja mengenai gaya gravitasi bumi. Jadi tujuan pada percobaan gaya gravitasi bumi adalah bertujuan untuk mengetahui adanya gaya gravitasi bumi. Yang keempat yaitu adanya landasan teori, berisi mengenai hal-hal yang melandasi percobaan tersebut. Misalnya laporan praktikum fisika tentang adanya gaya gravitasi. Laporan tersebut membahas lengkap mengenai pengertian gaya gravitasi, apa saja yang mempengaruhi gaya gravitasi, rumus-rumus, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu alat dan bahan. Alat berisikan alat yang digunakan dalam percobaan gaya gravitasi. Perbedaan alat dan bahan adalah alat itu bisa dipakai berulang-ulang, sedangkan bahan hanya sekali pemakaian saja. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum gaya gravitasi yaitu 1 buah gunting, 1 buah jarum, 2 buah gelas kaca, 2 buah piring kecil. Bahan yang digunakan dalam praktikum gaya gravitasi ini kita menyediakan 1 buah lilin, 1 buah korek api. Yang kelima yaitu adanya prosedur kerja, di mana berisi tentang langkah-langkah percobaan yang akan dilakukan. Misalnya yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Kedua, memotong ujung lilin sampai kelihatan sumbunya. Yang ketiga yaitu menusukkan jarum pada bagian tengah lilin. Keempat, mengatur posisi gelas dan piring. Kelima, meletakkan lilin di atas gelas. Keenam, membakar kedua ujung sumbu lilin. Ketujuh, mengamati percobaan. Yang ketujuh yaitu hasil pengamatan, berisi hasil-hasil yang kita dapat dari praktikum yang kita amati. Setelah data didapat kemudian dimasukkan ke dalam tabel yang telah kita buat.
Yang kedelapan yaitu pembahasan. Pada bagian pembahasan ini akan membahas satu persatu dari hasil pengamatan dan kesesuaian dengan landasan teori, serta membahas kendala apa saja yang terjadi selama melakukan praktikum. Yang kesembilan yaitu kesimpulan, di mana pada bagian ini berisikan tentang kesimpulan yang kita peroleh dari percobaan yang telah kita lakukan. Umumnya kesimpulan menjawab tujuan dari percobaan yang telah kita praktikumkan. Yang ke-10, daftar pustaka, berisi tentang daftar sumber yang kita ambil. Semua yang telah kalian kutip pada landasan teori harus kalian masukkan ke dalam daftar pustaka ini. Dan penulisan daftar pustaka sesuai urutan abjadnya. Yang terakhir yaitu lampiran, berisi tentang bukti-bukti yang menandakan bahwa telah melakukan praktikum. Misalnya foto-foto kegiatan praktikum ataupun video praktikum. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.